Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa qala aidan qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata fa innahum qad afdahu ila ma qaddamu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa duduk berjamaah bersama tetangga kita, guru kita, orang tua kita, sahabat dan kerabat kita. Semoga duduknya kita di majelis ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bokeh duitnya, yang punya penyakit sembuh sakitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang punya pacar putus sama pacarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, sehat panjang umur banyak rezekinya, yang aminnya kencang bubar pengajian jadi orang kaya semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada idola kita, manusia pilihan kekasih Tuhan. Beliau pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin. Karena beliau satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan indah kelak di yaumul qiyamah, syafa'atul uzma. Siapa lagi kalau bukan idola kita, panutan kita, teladan kita, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Stop dulu ngunyahnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar almarhum Bapak Jauhari bin Kantil. Semoga Allah ampuni dosa almarhum, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan selayaknya hamba Allah yang soleh dan beriman. Semoga anak keturunannya yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan menjadi generasi yang soleh dan solehah. Yang saya hormati sahabat saya, guru kita Bapak Ustadz Amil Endang, semoga beliau sehat panjang umur
Dan tak lupa guru kita yang tadi membimbing kita membaca salawat, Bapak Ustadz Saifuddin Marzuki. Semoga beliau sehat panjang umur beserta tim hadrah, dijadikan generasi yang soleh, berkah sehat, banyak rezekinya. Aparatur pemerintah, Pak RT yang mewakilinya, dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah. Amin abah. Yang mudah-mudahan sehat, banyak duitnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ini peringatan haul ya. Haul yang pertama setahun. Kalau bahasa kita mau ulang tahunnya, cuma udah wafat disebut haul, memperingati. Tentu kematian itu menjadi pelajaran dan banyak hikmah yang harus kita ambil. Karena dengan kejadian kematian yang ada di lingkungan kita, itu harusnya membuat kita semakin taat dan takut kepada Allah, dan siap kapanpun akan seperti almarhum atau almarhumah. Mau nggak mau, harus mau. Kalau bahasa Perancisnya, daek te daek kudu daek. Daek ente daek kudu daek. Itu bahasa Perancis perapatan Ciamis. Kalau bahasa Inggrisnya gelem ora gelem kudu gelem. Kalau sudah ajal, mau lari kemana sampai kita sembunyi di lubang semut sekalipun, tetap kita akan namanya mati. Maka mati itu suatu hal yang pasti. Jangan takut terhadap kematian, tapi takutlah adanya kehidupan setelah kematian. Bekal apa yang udah kita persiapkan? Maka di dalam kitab Nasuhul Ibad karangan Syekh An-Nawawi, beliau menulis di mana ada 3 kebahagiaan. Tuba liman taraka dunya qabla an tatsrakahu, wa bana qabrahu qabla ayadkhulahu, wa arda rabbahu qabla ayalqah. Sungguh bahagia siapa mereka orang yang siap meninggalkan dunia dan dia sudah siap untuk pergi meninggalkan dunia. Dunia kira-kira abadi enggak? Dunia malah lagi enak-enaknya kita nikmatin, bakalan kita tinggalin. Betul apa betul? Ibu punya kerudungnya cakep banget sama seragam serasi, begitu dipakai pokoknya favorit deh, 4 kali bayar. Ya bu ya, mati kira-kira dipakai nggak tuh kerudung sama seragam? Mana naginya susah banget. Ikan gabus mati telentang. Makanya ibu seragamnya bagus, bu nggak ngutang. Kalau nggak percaya tadi di sini tuh sama tim hadroh, dung terang tang kerudung seragam boleh ngutang. Biar cepet lunas. Cincin, anting, gelang, kalung, emas permata, intan, berlian, apapun yang berharga di alam dunia yang kita miliki saat ini, ketika kita kembali kepada Allah, tidak akan pernah menjadi penolong kecuali yang disedekahkan. Betul apa betul? Maka dunia ini sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat pengumpulan amal sebanyak-banyaknya buat kita pulang nanti ke halaman akhirat. Maka kematian itu rasa sakitnya dahsyat ibu. Kita bukan orang yang soleh, kita lebih banyak amal salah. Makanya kematian itu banyak banget caranya. Ada cara kematian yang diambil dari atas, itu golongan para aulia. Matinya dicabut dari depan, itu golongan para anbiya. Matinya dicabut dari sebelah kanan, itu golongan hamba Allah yang baik. Sedangkan matinya yang ditarik dari sebelah kiri, ini kematian yang sangat menyakitkan. Bisa dibayangkan 30.000 sayatan pedang menghunus pada tubuh hamba ketika
Maka itulah rasa sakit dahsyat sakaratul maut sangat menyayat-nyayat tubuh kita. Nggak keingetan lagi sama seragam, nggak keingetan lagi sama suami, nggak keingetan lagi sama mobil apalagi motor, nggak keingetan sama harta. Yang diingatkan ya Rabb, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, yang jawab Allah 2 orang. Itu juga Ustadz Endang doang. Mau Ustadz kita, ibu-ibu mah belengong ada mandi belakang sambil ngonyah. Yang kompak bocor mah dicampur salak. Depan saya rame tapi jawab Allah nggak kompak. Buah salak, buah paya, jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Kenceng amat itu dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bahasa kita mah begini, ya Rabbi tangguhkanlah kematianku, hidupkan kembali aku ke alam dunia, fa'as-sadaqa wa aku minas sholihin. Aku akan mensedekahkan, niscaya aku tercatat sebagai hambamu yang soleh. Namun kematian udah datang, sakaratul maut, nafas udah dilak-lakan, mata udah sayup-sayup, udah tandanya kematian dekat. Kira-kira bisa nggak kita sedekah? Maka sedekah itu penolong, penerang di alam kubur. Seperti halnya lampu, 100.000 petromak, 50.000 lilin, 2.000 pentol korek. Tinggal ibu bapak mau sedekahkan rezekinya buat acara maulid, buat pembangunan masjid, buat orang tua, buat anak yatim, buat apapun itu perjuangan agama. Kira-kira yang keluar mana? 150 apa 2.000? 2.000 udah kecil banget, nggak kenceng lagi, nyaut duduk paling depannya. Ilah malu-maluin. Sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas, daripada kecil kagak ikhlas. Betul nggak ibu? Maka sedekah ini amalan yang disiapkan ketika kita mati dan menjadi penerang di alam kubur. Istri biar cantik banget nggak ngikut, suami biar kata ganteng banget nggak berani masuk, anak biar tampan rupawan kaya raya, begitu orang tua mati cuma nangis. Betul apa betul? Amal yang nganterin kita mobil biar kata mewah banget, begitu masuk ke dalam kubur diri kita balik lagi tuh ke pelataran rumah di bagasi. Betul? Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba tiada berguna, suami menangis sebelah mata sambil mikirin. Cakep itu bang. Bu, dunia betul nggak? Makanya dunia ini sementara, akhirat semalam-malamanya. Siapa hidup di dunia tujuannya maka lelah, letih dan sesara. Tapi kalau akhirat tujuannya bahagia dan gak pernah kecewa. Maka niatin ibadah. Duduk ngaji ibadah. Kan ibu-ibu mah beda, duduk ngaji palanya muter 9 derajat. Cari yang aneh dikit, ditoel temennya. Mau yang pakai tangan nunjuk pakai bibir. Yang mana? Yang baru datang, yang badannya gede, yang bocah dibawa 2, ya ilah, deh gue duduk di samping dia kapok. Emang apa? Bubat ketek. Kata temannya nyeletuk, emang lu kagak kenal? Kagak. Emang siapa? Ono gebetannya Amil Endang. Ini ngegosip lagi ngaji. Makanya yang lebih bahaya daripada virus corona, congorna. Dijaga tuh mulut, makanya pakai masker.
lagi ngaji etik Juju Ian Odah Kokom Mas na Esi Mimin Munara Romlah itu nunjukin gelang sama cincinnya sampai segitunya po. Nggak bakalan tuh bisa nolong kita. Ada anak yatim wamsah rasa wa atimin ta'amik yalin kolbuk wa tudrika hajatak. Ada anak yatim kita basuh palanya, kita kasih makan banyak dikit, kita makan enak, dia enak. Wa'at imin to'ami, kasih makan yang enak, yang bagus, yang berprotein, yang bergizi untuk dia ibadah dan ngaji dan sekolah. Yalin kolbuk, hatinya lembut tuh orang. Taksuru dumu'uh, gampang netesin air mata. Wal mustajabah, doanya mustajabah. Orang yang berbagi sama anak yatim mustajabah doanya, lembut hatinya, gampang nangis. Makanya bang, kalau di rumah bini abang nangis bekerjaannya, itu dia tandanya bang. Belum dapat duit belanjaan, ulangin kondangan banyak. Bu, bukan ke situ nangisnya, karena lembut hatinya. Ya Allah, ini anak udah nggak ada bapaknya. Ya Allah, ini tetangga udah nggak ada namanya bapaknya. Saat ini saya makan, dia harus makan. Saya punya anak saya punya pakaian, dia harus diberiin pakaian. Begitu nangisnya, karena dia sayang, karena hatinya lembut. Kan beda terbalik tuh bocah bandel banget, emang begitu bapaknya orang ada. Emang begitu dia mah, jangan begitu. Jangankan yang bandel bapaknya nggak ada, jelas yang ngedidik nggak ada. Dia yang ada bapak moyangnya bandel banget. Betul apa kakak? Maka dari itu jaga hati. Ikhlas ya bu, ikhlas. Tetangga ngutang seragam, alhamdulillah. Tetangga ngecat rumah, alhamdulillah. Tetangga bisa ada haulan, alhamdulillah. Artinya kalau kita nggak bisa bantu dengan doa. Ini mah tetangga ngecat rumah, kita yang pakai koyo 4. Tetangga yang lagi bebandaan, asma kita kambuh. Tetangga kaya raya, kita jadi kopi, nyesek. Betul apa betul? Ayo ini saatnya wal mustajabah, doa kita dengan bersedekah. Maka sedekah ini amalan yang paling berharga ketika kita mati. Bu, udah siap belum mati? Masih cinta sama dunia? Mati itu nggak mengenal usia. Usia Rasulullah di usia 63 tahun. Bahkan zaman sekarang usia yang wafat bisa jadi 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Paling banyak di usia 40 tahun. Karena fase dia naik derajat, istiqomah untuk ibadah. Makanya kalau ada abang, ibu yang saat ini usianya 40 tahun, kurang sebulan, kayaknya sebulan lagi. Buru-buru makan yang enak-enak. Ya bu ya. Kapanpun saya siap Ustaz hadapi kematian, kecuali kematian itu yang su'ul khatimah. Minta saya ya dzal jalali wal ikram, amitsna ala dinil Islam, Allahumma akhrijni minad dunya ma'al iman. Yang penting saya iman, yang penting saya Islam. Saya siap wafat dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Matanya tertidur pulas, wajahnya terbasah cahaya air wudu, bibirnya pun tersenyum seperti mimpi-mimpi penuh dengan keindahan, seakan-akan dia melihat wajah yang indah kekasih baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kematian yang sangat nikmat. Apa malaikat turun? Ya ruhal khair, ukhruj min jasadil khair. Wahai roh yang bagus, yang soleh, keluarlah dari jasadmu yang sering beribadah dan sering ngaji, dan amalmu banyak yang soleh. Pelan ditarik dari sebelah kanan. Nikmat ibu enggak merasakan rasa sakit. Allah, nikmat.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah Ya Allah bihusnil khatimah. Sedangkan kematian yang sebaliknya, begitu matinya malaikat turun sungat menyeramkan di hadapannya, ya ruhal qabih akhraj min jasadil khabih. Hai ruh yang jelek, yang bermaksiat, yang suka ngomongin tetangga, durhaka sama suami, bahkan menyanyiakan tanggung jawab keluarganya, akhraj keluar kau. Diusir, langsung digaplok, di smackdown, ditondok, ditujak habis-habisan. Mampus lo. Na'udzu. Astagfirullahaladzim. Sakit itu. Ada dua tanda kematian. Jreng 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 gitu nggak apa-apa. Ya, biar saya nyanyinya ada musiknya enak. Ada dua tanda kematian. Emang kalau ngaji depan ibu-ibu enak, diajak sholawat ayo, ngaji ayo, nyanyi juga ayo. Beda sama bapak-bapak jaim banget. Duduk sila, nyender, pala nunduk, kumis baplang. Keren, saya ngedengerin pules, jeruk, kacang, habis sama dia semua. Emang lapar, ya mendingan ibu-ibu dibuntel semua. Ayo bareng-bareng. Ada dua tanda kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, yang kencang apa po? Pendurjana ini judulnya. Namun bagi orang yang durjana, mati merupakan derita. Sakitnya bagai sutra ditarik dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Ya gurunya PA, muridnya geblok ya. Biarin dah. Yang penting mah kagak ngantuk. Ibarat kata rambut masuk ke tepung, peret, jangankan rambut, lindung yang licin banget bisa kita pegang, gampang diambilnya. Tapi ketika mati dalam keadaan sangat menyakitkan, seperti orang yang maksiat, di mana kembut nyangkut di duri, ditarik brebet, robek, sakitnya dahsyat ibu. Allahu Akbar. Makanya apa amalan kita? Mudah-mudahan duduknya kita saat ini menjadi sebab kita tercatat sebagai akhlul khair, husnul khatimah, dan kita tujuannya akhirat, dunia ngikutin. Ya bu, siapin tuh banyak amal, ilmu yang manfaat. Kita udah ngaji, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada cadangan yang kedua, shadaqatun jariyah. Lagi ngamarin punya duit 152.000, yang keluar banyakkan 2.000. Masih ada cadangan terakhir, awaladun soleh yad'ulah. Ini anak kita Arif di pesantrenin, cuma lagi pulang, emang sakitan mulu bocahnya. Mudah-mudahan Arif dikasih kekuatan, kesehatan, biar bisa betah dan bisa menjadi orang yang alim, bisa ngangkat derajat dan bisa memberikan syafaat untuk ibu dan ayahnya, terutama untuk ayahnya yang ditinggalkan. Ya, artinya ayahnya telah wafat. Ini cuma anak yang soleh, ibu bapak. Harta mah banyak dikit bakalan habis, tapi harta anak yang soleh ini yang gak pernah terputus doanya. Maka di pesantren diajarkan berdoa selesai sholat. Dalam kitab An-Nawawin kalangan Syekh Muhammad Al-Qutyubi, satu tetes air mata yang jatuh ke lantai bisa menggetarkan arsy beserta isinya. Dahsyat kekuatan anak yang soleh, air matanya bisa menggetarkan arsy.
Doa orang tua kepada anak, laksana doa Nabi kepada umatnya. Sinergi ibu. Suami istri ngedoain anaknya mustajabah seperti Nabi ngedoain umatnya, nggak ditolak. Anak ngedoain orang tuanya, nangis minta mohon ampun kepada Allah, tetesan air matanya 1 tetes bisa menggetarkan arsy beserta isinya. Nggak ada yang paling berharga di alam dunia yang kita miliki kecuali keturunan yang kita ditinggalkan yang bisa ngedoain kita. Bahkan ulama sepakat ketika seorang anak lupa ngedoain orang tua, saat itu pula dalam sholatnya terputus pintu keberkahan dalam hidupnya. Maka kalau ibu punya laki cuek bebek, enggak namanya sayang, mungkin tuh salah satunya keberkahan diangkat lantaran lupa ngedoain orang tua. Ibu punya mentua cerewet banget, bawel, ngomel dulu, mungkin itu salah satunya keberkahan diangkat sebabnya kita lupa ngedoain orang tua. Bapak punya bini galak banget, ngomel dulu, dikit-dikit tai lu bang, makan tuh pencarian lu kerjaan di mana juga apa-apa colongin kek. Suami disuruh untuk bermaksiat sehingga kehilangan keberkahan dalam hidup rumah tangga. Mungkin salah satunya kita lupa ngedoain orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh itu permata indah, lebih indah anak yang soleh. Maka gimana supaya mencetak generasi yang soleh? Ibu nggak kecil hati. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi, kenapa punya anak Kan'an? Kan'an ini durhaka sama orang tua, padahal punya bapak Nuh alaihi salam. Kenapa bisa demikian? Karena istrinya Nabi Nuh durhaka. Nabiullah Musa seorang nabi, kenapa punya ayah Firaun? Jangan kaget kenapa seorang nabi punya ayah Firaun, karena Firaun punya istri Sayyidatina Aisyah binti Muzaki solehah. Begitupun anaknya Nabi Musa soleh. Berarti yang mencerdaskan, yang mendidik anak menjadi soleh dan salah adalah orang tua, terutama ibu. Kalau kehilangan bapak, ibu bisa menjadi 2 sisi. Kadang bisa jadi bapak, sosok bapak, kadang bisa menjadi ibu, dan itu memang fitrahnya. Tapi ketika suami ditinggalkan istri, piatu tuh anak. Bapak bisa menjadi seorang bapak, tapi sekikis waktu hilang tuh rasa kasih sayangnya. Bahkan godaan wanita yang lain datang, sehingga dia nggak bisa memberi peran kepada anaknya sebagai seorang ibu. Betul apa betul? Maka dari itu, ibu jangan kecil hati ditinggalkan suami. Ya bu, walaupun status janda. Yang muda boleh buat saya dah, yang tua kasih ustaz aja dah. Biar dia pulang kelayangan bolanya. Kenapa tak keracunan susu kada luar sana? Najis tralala. Udah jangan dibayangin ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, udah tinggalin anak yang soleh. Gimana caranya? Kasih kekuatan, doain terus anak supaya kuat di pesantren, doain anak supaya kuat menuntut ilmu agama. Karena bagaimanapun di sepertiga malam bangunnya orang tua untuk ngedoain anak, disitulah tabungan anak untuk bisa menjadi sukses dunia akhiratnya. Jangan pernah menyerah untuk mendidik anak, terutama anak yang di pesantren dan anak yang saat ini berada di TPA atau di rumah masih kecil. Terus didik dengan doa-doa, karena doa dari orang tua mustajabah seperti doa Nabi kepada umatnya. Wabana qabrohu qabla ayadkhulahu. Bahagianya ini orang udah siap ketika masuk ke dalam liang lahat. Ukurannya kecil ibu, liang lahat, tapi dia udah siap. Karena di dalam liang lahat ada nuskhutil adidan, belatung-belatung yang akan siap menggerogoti 3 sisi. Favorit yang pertama perut, yang kedua kemaluan, yang ketiga adalah wajah. Perut, belatung. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Allah. Naik gitu ke atas, udah beres azanin, udah beres ngomatin, diuruk, dijejak ya Bu ya, ditalkin, ditinggal 7 langkah, semuanya sepi Bu. Jasad kita terbujur kaku, maka ada belatung dan cacing tanah menggerogoti, namanya tuh perut. Kenapa perut favoritnya? Ternyata orang kalau udah mati, kemarin tuh namanya pembebasan lahan tol yang baru Brigif Sawangan, itu ada namanya makam yang dibongkar. Itu kata penghuninya, penjaga TPU, tempat pemakaman umum, itu saya ngisi di sana cerita. Itu mayat baru 2 minggu, ternyata posisinya menghadap kiblat, dia terletak. Mungkin dia gerah ataupun nggak betah, pegel kali dia, ngulet kali lagi tidurnya. Ternyata diperiksa ada mayat yang baru 2 minggu, pecah perutnya. Mukanya masih utuh, kakinya, tangannya, rambutnya utuh, tetapi perutnya pecah Ibu. Pecah dan isinya belatung dan cacing tanah. Itu begitu diangkat. Ini menyimpan menyembunyikan aib ya. Ini bagian ikhtibar. Artinya supaya kita, perut yang pertama kali dihantam Bu. Kenapa haram, subhat, perkara yang tidak jelas masuk, halal kita nggak perhatikan. Makanya ini penting Pak, perut. Orang dulu mah apik makanannya, empate, tahu, timun, tempe, tekokak, ganyong, gatet, getuk sama gemblong. Betul nggak Bu? Kerenan dikit karuk sama tai babal. Banyaknya digaruk ngebuh. Ya paling kupret, kudis, kurap, panok, meluang. Begitu ibu-ibu ngaji sama nenek-nenek, gosrak sono, gosrak sini, kesemutan. Sekarang naik derajatnya penyakit, karena penyakit itu dari pola makan. McD, Hokben, Kentucky, ya Bu ya. Akhirnya kolesterol, makronis, jantung koroner, lambung asem, urat asem. Nggak ada yang namanya penyakit ringan, berat, stroke, 2 truk, 3 truk, 4 truk. Betul nggak Bu? Iya. Tuh orang dulu enak banget, pagi-pagi minta karuk apa, tanggok deh, bawa ember, bawa pengki, disapuin. Pagi-pagi mau berangkat sekolah saya sama emak, aduh enak banget, banyak punduran di tetangga, serusut madu karuk, serusut asam dikencingin bocah. Tapi masih enak. Betul nggak Ibu? Itu orang dulu dari alam. Makanya orang dulu, biar kata musim maulid, musim buah-buahan. Ada semangka hadir, salak, buah jeruk, ada lagi buah-buah yang lain, terutama buah nangka, apalagi tuh yang di kampung tuh rambutan, kecapi. Orang dulu kan ke biji-bijinya ditelenin. Nggak ada punya penyakit kolesterol, penyakitnya pencernaan, melegejen begitu buang hajat. Tapi nggak ada yang di dalam kamar. WC-nya di alam, di kebun, disiram air hujan, numbuh tuh pohon kecapi. Bukan begitu Bang? Itu kan berkah emak baba kita dulu. Ya, tapi zaman sekarang makanan sudah apa aja masuk, sehingga perut. Yang kedua, kemaluan. Kemana kemaluan itu? Karena banyak orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Ini penting bagi suami istri, rumah tangga. Karena baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu tatkala Mi'raj, beliau melihat ada orang yang memakan makanan bangkai busuk, tapi menyia-nyiakan makanan hidangan yang penuh dengan kenikmatan. Maka saat itu Nabi kita ditanya, Nabi kita bertanya, Jibril, siapa mereka? Golongan apa mereka? Ada hidangan nikmat tetapi dicuekin, ada hidangan busuk dinikmatin. Mereka pun bagian daripada umatmu baginda Nabi. Apa dosa umatku Jibril? Mereka itulah punya suami yang halal tapi masih demen sama suami tetangga. Halo? Halo? Na'udzu. Siapa Jibril? Itulah para suami yang punya istri halal tapi dia masih jajan di PT Marimas. Marimas. Paham ya? Paham ya? Jabelai. Na'udzu. Na'udzu. Tuh kehormatan jaga.
Ibu-ibu begini kan rapi, nyampe rumah ngabrak. Siapa yang lewat mampir, ya Allah, jaga kehormatannya, ini bahaya karena nanti menjadi makanan favorit. Kemudian wajah yang indah terhias dengan make up, tetapi ketika masuk ke dalam liang lahat menyentuh tanah-tanah yang berbau kotor. Betul apa betul? Bibir yang suka makai lipen, orang Betawi makan lipen, kalau Sunda gincu, orang Inggris lipstick. Orang sini mah kagak pantas pakai lipstick, karena lipstick itu diciptakan untuk orang Korea, Jepang, China, Hong Kong, dan Taiwan. Itu perempuan bibirnya tipis-tipis. K-pop ya, tahu kan ibu? Bibirnya tipis-tipis banget, maka lipstick. Live kehidupan stick garis, biar ada garis kehidupan, kelihatan tuh bibirnya. Orang sini mah bibirnya gede-gede banget. Maka lipstick jodoh dan jual bener-bener dong. Main aja kayak tahu lu. Kagak anak wajah beneran, apalagi kan gue cincin. Ya, basahin dengan air wudhu, tauhid, sholawat, insya Allah dapat syafaat. Yuk bareng-bareng. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imaman ibadaini, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Khalilullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, orang yang bahagia itu wa arda rabbahu qabla ayalqah, rindu sama Allah, liqa'illah, rajin ibadahnya, rajin ngajinya, rajin sedekahnya, rajin menyambung silaturahimnya. Itu bagian daripada tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Beliau berkata, liqa'illah, aku rindu kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Langsung doa.